bintang-bintang sedang berkelipat. Wa naratun nujum, dan waktu itu mata-mata sedang bertiduran. Wa namatil uyun, mata-mata semua sedang tidur. Wa ghallaqatil muluku abwabuha, pintu-pintu istana sedang terkunci. Inni atani maqama rabbi, di saat itulah aku berdiri menghadap Tuhanku melaksanakan sholat tahajud. Di saat bintang-bintang sedang gemerlapan, di saat mata-mata sedang bertiduran, di saat bintang-bintang sedang berkelipan, di saat-saat orang yang jatuh cinta telah sunyi senyap bersama orang yang dicintainya, tapi aku bangun waktu itu melaksanakan sholat tahajud. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang selalu sholat tahajud akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu selalulah sholat tahajud. Saya selama 22 tahun mondar-mandir dari Pekanbaru Jakarta Bandung, Pekanbaru Jakarta Bandung. Karena naik pangkat saya Ardilan, Lembaga Administrasi Negara. Jadi waktu bolak-balik ke Bandung itu sekamar dengan orang Kristen. Pendeta pula dia. Kenapa saya disekamarkan? Saya Islam disekamarkan orang Kristen. Iya Pak, maaf Pak ya katanya. Kenapa? Karena namanya Sabar. Sabar Hutauruk namanya. Karena namanya Sabar didekatkan dengan nama saya, nama malaikat, malaikat rakib. Disekamarkan. Saya tengah malam bangun sholat tahajud. Dia tengah malam duduk minum bir dia. Minum bir tapi tak banyak, sedikit saja. Jadi katanya kalau matanya susah untuk tidur, dia ambil 1/4 gelas saja, sedikit agar tak mabuk, sedikit saja minum, lalu dia minum. Nah, saya sudah sholat tahajud tidur lagi. Anehnya, ketika di Jakarta saya sudah sholat tahajud, dia bangun sendiri, bicara-bicara sendiri pakai bahasa Batak. Saya terbangun pula karena suaranya keras. Karena saya tak mengerti entah apa-apa katanya bahasa Batak, saya bilang olo aja, olo. Saya tidak tahu apa artinya. Nah, jadi rupanya di tengah malam kita perlu bangun sholat tahajud, tapi orang non-Islam bangun tengah malam minum apa? Minum bir ya, susah mau tidur katanya. Dengan minum itu matanya jadi bisa tidur. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu serta jemaah Masjid Mujahadah yang saya hormati. Ini rahasia saya ya, rahasia. Tahun 83 saya mengikuti lomba pidato tingkat nasional di Jakarta, di Balai Sidang Senayan. Waktu itu saya dapat nomor 1 di KMPI Riau. Waktu itu gubernurnya namanya Imam Munandar. Nah, waktu itu rahasianya 2 sholat sunat yang saya lakukan. Saya yakin yang pertama pagi menjelang lomba itu saya sholat duha dulu. Sholat duha dulu ditambah dengan doa. Nah, doa-doa khusus ya. Kemudian pada malam harinya saya sholat tahajud. Nah, jadi kalau ada adik-adik remaja-remaja mau ikut lomba, cobalah sholat sunnah dulu sebelum berangkat. Insya Allah juri tadi terpesona dia melihat kita sehingga diberinya nilai yang tertinggi. Sudah itu saya berjumpa dengan juri itu 5 tahun kemudian. Ini rakib ya? Iya, yang ikut lomba di KMPI dulu. Iya. Kenapa Pak? Waduh, katanya. Saya waktu itu saya lepaskan pena saya mendengarkan pidato kamu katanya. Kenapa dia lepas? Lupa saya katanya.
bahwa saya itu sedang menilai lomba. Lupa saya taruh pena saya. Setelah selesai orang bertepuk tangan, barulah teringat. Akhirnya apa? Saya kasih aja nilai tertinggi. Itu saja yang saya kasih. Nah, dalam hati saya, barangkali ini berkat sholat duha. Nah, berapa rakaat sholat duha? 2 rakaat. Ya, sholat duha 2 rakaat. Paling banyak 12 rakaat paling banyak ya. Tapi paling banyak dilakukan orang 2. Nah, sholat duha. Apa ayatnya? Boleh ayat-ayat pendek. Kalau apal wasamsi bagus. Ada yang apa? Wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Sambung. Mantap. Itu ayat yang pertama ya. Yang kedua, kalau bisa wadduha saja. Coba. Wadduha wal laili idza saja ma wad. Nah, stop, bagus. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi kalau hajat kita ingin sampai, ingin lancar saja pekerjaan kita, banyak-banyaklah sholat sunat, termasuk sholat sunat hajat. Apa yang kita baca doa kalau sholat sunat hajat? Udah belajar belum? Adik-adik, udah pernah sholat hajat belum? Syarat sholat sunat hajat itu kita punya hajat dulu. Ada hajat yang ingin kita capai, lalu kita sholat 2 rakaat. Usalli sunnatan hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Sengaja aku salat sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Nah, lakukan. Sudah itu, sudah 2 rakaat kita berdoa. Apa doanya? Ya Hayyun ya Qayyum ya Qayyum ya Rabb Musa ya Rabb Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya qadiyal hajat, ya Allah yang menyampaikan segala hajat, iqdi hajatina bi anwa'il khairat, sampaikanlah hajat kami dengan bermacam-macam kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah hajat kita disampaikan oleh Allah. Kalau tidak dalam waktu dekat, dalam waktu yang lama, tapi pasti akan dikabulkan oleh Allah. Dalam waktu yang lama tidak juga muncul-muncul, akan dibalas berlipat ganda oleh Allah di akhirat kelak. Nah, kalau tidak hafal doa itu, ya qadiyal hajat indi hajati nabi anwa'il khairat, ya qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Kalau tidak dapat, baca sajalah doa sapu jagat. Doa umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlunya banyak kan? Iya. Iya. Yang sampai ya. Iya iya. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih kepada Ustaz Dr. Haji M. Nafif Jamali yang menyampaikan ceramahnya pada malam ini. Semoga apa yang telah disampaikan Ustaz tadi dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya ya, bilang tadi. Selanjutnya infak pada malam hari ini. Alhamdulillah infak masjid berjumlah
mineral. Air mineral. Selanjutnya sholat tarawih dan witir yang akan diimami oleh Ustaz Muhammad Soleh dan sebagai imam Ustaz Arman Saputra, dan untuk mengisi kultum besok pagi Ustaz Wan Rizki Maulidi. Penyerahan lagi, penyerahan. Demikianlah acara pada malam hari ini. Saya sebagai protokol mohon maaf. Penyerahan bantuan. Penyerahan. Sebelum menutup, kita ada Penyerahan bantuan. Silakan. Silakan. serangan oleh Bapak. Ya, Bapak di sini. Di dokumen. Enggak apa-apa, coba dokumenkan ya. Dokumen. Itu. Saya dokumenkan. Ya, silakan. Silakan. Saya ngambil video. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum.